know damn well. It isn't just okay. It's better now. I have good news. Pada episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya Carol, Abraham, dan Daryl yang sedang memeriksa senjatanya. Tiba-tiba Maggie dan Sasha masuk dengan membawa Aaron. Semua siaga. Mereka lalu melucuti senjata dan barang bawaan Aaron. Rick memeriksa senjata Aaron. Rick lalu menanyakan apa keperluan Aaron datang kemari. Sasha menjelaskan bahwa Aaron mempunyai camp di dekat tempat itu. Aaron ingin agar Rick dan kelompoknya mengikuti audisi untuk bergabung bersamanya. Aaron lalu menambahkan bahwa tempatnya bukanlah camp, tapi sebuah komunitas. Menurutnya, Rick dan kelompoknya bisa menjadi tambahan anggota yang berarti. Namun semuanya bukan dia yang memutuskan. Dia hanya bertugas meyakinkan orang untuk mengikutinya. Untuk lebih meyakinkan lagi, Aaron akan menunjukkan sesuatu kepada Rick. Di dalam tas bagian depan ada sebuah amplop. Di sana ada foto-foto tempat Aaron tinggal. Rick lalu memeriksanya. Di sana mereka akan aman karena tempat itu ada dinding yang akan melindungi mereka. Dan dinding itu terbuat dari baja padat setinggi 4,5 meter dan lebar 3,6 meter. Tidak akan ada orang ataupun zombie yang bisa menembusnya. Ia berharap agar Rick dan teman-temannya mau bergabung dan bisa memperkuat komunitas mereka. Aaron terus menjelaskan secara detail lokasi mereka. Tiba-tiba Rick mendekatinya dan memukulnya hingga pingsan. Dan film pun baru dimulai. Mason berkata kepada Rick bahwa melihat dari tampangnya Aaron adalah orang yang baik. Namun Rick tetap ingin agar mereka waspada. Ia menyuruh Carl untuk mengeluarkan isi tas Aaron. Dia juga menyuruh teman-temannya untuk mengawasi di segala arah. Dia khawatir jika teman-teman Aaron akan datang dan menyergap mereka. Maggie menjelaskan pertemuannya dengan Aaron. Tadi Aaron lah yang melihat mereka duluan. Jika dia berniat jahat, bisa saja Aaron menyakitinya. Namun dia tidak begitu. Carl pun menemukan senjata untuk menembakkan suar di dalam tas Aaron. Beberapa saat kemudian, Aaron sadar dari pingsannya. Rick menyuruh mereka untuk mendudukkan Aaron. Aaron memahami sikap Rick untuk bertindak hati-hati. Rick lalu menanyakan jumlah anggota Aaron yang ada di luar. Dia menanyakan itu karena di dalam tasnya ada pistol untuk menembakkan suar, supaya teman-temannya bisa mengetahui posisinya sekarang berada di mana. Namun Aaron tidak mau menyebutkannya. Menurutnya angka berapapun yang ia sebutkan, Rick tidak akan percaya. Aaron lalu mengatakan bahwa dialah yang meninggalkan minuman untuk mereka saat masih di jalan waktu itu. Cukup lama ia mengawasi kelompok Rick. Dia salut kepada mereka karena saat mereka kekurangan makanan dan minuman, mereka tetap bersama. Mereka berhasil bertahan hidup. Dan yang terpenting adalah mereka masih mempunyai rasa kemanusiaan. Rick mengulang lagi pertanyaannya. Berapa orang teman Aaron yang berada di luar? Aaron menjawab bahwa temannya hanya satu, dan ia yakin pasti Rick tidak akan percaya. Aaron akan membawa mereka ke komunitasnya. Jika mereka berangkat sekarang, kemungkinan akan sampai di sana saat makan siang. Ia sudah mempersiapkan semuanya. Untuk kendaraan pun sudah ia siapkan juga. Rick sudah menduga bahwa Aaron sudah merencanakan semuanya.
Mason mengajukan dirinya untuk memeriksa mobil yang diceritakan oleh Iron. Namun Rick berkata bahwa Iron telah berbohong. Mason mempertahankan pendapatnya. Mereka akan membuktikan tentang perkataan Iron. Akhirnya beberapa dari mereka berangkat untuk membuktikan perkataan Iron. Rick memberi waktu 1 jam. Jika mereka tidak kembali dalam waktu 1 jam, Rick akan mencarinya. Selain itu, Rick juga menyuruh sisa anggotanya untuk menyisir sekitar gudang tersebut. Saat Rick hanya berdua dengan Aaron, dia berkata jika teman-temannya tidak kembali dalam waktu 1 jam, maka dia akan menancapkan pisau di kepalanya. Di sisi lain, Glenn dan teman-temannya sudah mendekati posisi yang dikatakan oleh Aaron. Mereka bersiap. Terlihat seseorang yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Di saat yang sama, Judith menangis karena kelaparan. Aaron memberitahu Rick bahwa di dalam tasnya ada selai apel. Dia bisa memberikan itu untuk Judith. Namun sebelumnya Rick menyuruh Aaron untuk memakan selai apel itu terlebih dahulu. Aaron dengan terpaksa memakan selai tersebut, padahal dia tidak suka selai apel. Kembali pada Glenn dan teman-temannya. Mereka menemukan sebuah bus dan sebuah mobil sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Aaron. Tiba-tiba mereka melihat semak-semak yang bergerak. Mereka siaga dengan senjatanya. Ternyata yang keluar dari sana adalah zombie. Rosita dan Abraham lalu membereskan zombie itu. Setelah itu mereka memeriksa bus dan mobilnya. Di dalam bus Abraham menemukan banyak sekali makanan. Dia sangat senang. Mereka lalu membawa semua makanan itu kembali ke gudang. Rick mengklaim makanan itu menjadi milik mereka. Entah mereka pergi atau tidak ke tempat Iron. Mason ingin agar mereka pergi ke sana. Dia percaya kepada Iron. Ia lalu menanyakan kepada teman-temannya, siapa yang tidak menyetujuinya. Ternyata mereka semua setuju termasuk Rick. Akhirnya Rick dan kelompoknya akan menuju ke komunitas Iron berada. Rick menanyakan posisi tempat tujuannya, namun Iron berkata bahwa dia yang akan mengemudikan bis tersebut. Mereka tidak setuju. Dengan terpaksa Iron menyebutkan sebagian rute yang akan mereka lalui dan untuk rute selanjutnya akan dia beritahu kemudian. Akhirnya Rick memutuskan jika Iron memberitahu tempat tujuan mereka, maka mereka akan berangkat siang itu juga. Namun jika Aaron tetap merahasiakannya, maka mereka akan berangkat pada malam hari. Ternyata Aaron tetap merahasiakan posisi komunitasnya. Jadi mereka akan berangkat malam hari. Malam pun tiba, Rick dan kelompoknya mulai berangkat. Rick, Glenn, Mason, dan Aaron berada dalam satu mobil, sedangkan yang lain mengikuti mereka dengan menggunakan bus. Di dalam mobil itu, Rick menemukan banyak sekali plat nomor kendaraan. Menurut Iron, dia mencoba mengumpulkan plat-plat dari 50 negara bagian. Ia gunakan itu untuk menghiasi rumahnya. Mason melihat foto-foto milik Iron. Dia merasa aneh karena di foto itu tidak ada satu orang pun di sana. Ia lalu menanyakan 3 pertanyaan yang wajib Iron jawab. How many people? Di sana diketahui bahwa Iron telah banyak membunuh zombie. Dia juga sudah membunuh 2 orang dengan alasan mereka akan membunuhnya. Tiba-tiba Rick menemukan alat sadap di mobil itu. Ia lalu menyadari bahwa kelompok Aaron yang lain pasti juga menyadap dan bisa mendengar pembicaraan mereka saat ini. Mendengar hal itu, Glenn menjadi tidak fokus dalam mengemudi. Ternyata di depannya banyak sekali zombie. Dengan terpaksa Glenn menabrak mereka. Glenn lalu menghentikan mobilnya. Mereka melihat ke belakang, namun bis yang tadinya berjalan beriringan kini tidak ada lagi. Mereka berencana berbalik arah untuk mencari bis tersebut. Glenn mencoba menghidupkan mobilnya, namun tidak bisa. Ternyata ruang udara tertutup oleh badan zombie yang hancur. Mason sudah berusaha untuk membersihkannya, namun mobil itu tetap tidak bisa menyala. Tiba-tiba mereka melihat suar yang ditembakkan ke udara.
Iron kaget. Dia lalu berkata bahwa dia harus pergi dari sana karena semuanya sudah berakhir. Entah apa maksudnya. Iron lalu kabur dari mobil itu. Saat Mason hendak mengejarnya, Rick melarangnya. Mereka harus fokus untuk mencari bis yang membawa anggota mereka yang lain. Namun sepertinya di tempat itu sudah dikepung oleh zombie. Mereka pun mencoba melawannya. Mereka terpisah. Glenn melihat Iron yang sedang diserang oleh zombie. Ia lalu menolongnya. Di lain sisi, Rick bersama dengan Mason. Mereka mencari Glenn. Rick sudah kehabisan pelurunya. Senjatanya satu-satunya yang mereka andalkan adalah pedang Mason. Saat mereka hampir kewalahan, tiba-tiba ada orang yang menembak zombie-zombie itu dari belakang. Ternyata mereka adalah Glenn dan Iron. Mereka lalu kembali mencari yang lain. Menurut perkiraan Rick, Suar tadi ditembakkan di sekitar bendungan air. Akhirnya Rick menemukan teman-temannya kembali. Iron memanggil-manggil nama Eric. Ternyata temannya itu terluka. Pergelangan kakinya patah. Iron sangat mencemaskan keadaannya. Sepertinya mereka ini adalah penyuka sama jenis atau gay. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba Rick datang. Iron segera keluar dari ruangan itu. Ia lalu memberikan penjelasan kepada semuanya. Ia juga berterima kasih karena mereka sudah menyelamatkan Eric. Dia akan membayar semua itu saat mereka sudah sampai di Alexandria. Mereka akan melanjutkan perjalanan itu besok pagi. Pagi harinya mereka melanjutkan perjalanan. Iron menjaga Eric yang sedang sakit. Sedangkan Eugene dan yang lainnya mengisi waktu dengan bermain kartu. Mereka sepertinya menikmati perjalanan itu. Abraham yang mengemudikan bis tersebut. Di pertengahan jalan mereka berhenti. Mereka butuh aki baru untuk bis tersebut. Glenn lalu mengambilnya. Saat Glenn dan Abraham memperbaiki bis, Rick dan Mason sedang berbincang. Mason berkata bahwa perjuangan sudah berakhir. Dia ingin agar Rick melepaskannya setelah semua yang mereka alami. Semua itu telah merubah Rick. Rick jadi teringat akan perkataan Bob saat mereka di gereja. Apa yang harus mereka resikokan dan kapan sesuatu dianggap aman. Rick juga harus mulai bisa menerima orang lain. Aturan akan terus berubah, itu juga akan berlaku buat Mason. Akhirnya bis mereka bisa menyala kembali. Mereka bersorak senang. Namun sebelum mereka berangkat, Rick meminta waktu sebentar kepada Mason. Ternyata ia mencari tempat sampah khusus untuk mobil dan menaruh senjatanya di sana. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di Alexandria. Carol mendekati Rick. Dia berkata walaupun Rick salah, Rick tetap benar juga. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 12. Babak baru untuk Rick dan kelompoknya pun dimulai. Mereka mulai masuk ke komunitas yang bernama Alexandria. Salah satu warga Alexandria yang bernama Nicholas berkata, jika mereka akan menetap di sana, maka mereka harus menyerahkan semua senjata yang mereka miliki. Namun Rick belum memutuskan apakah mereka akan tinggal atau tidak. Aaron lalu menyuruh Rick untuk berbicara dengan Diana. Dia adalah orang yang dipercaya di sana. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Alexandria, dia yang berwenang memutuskannya. Mereka pun masuk ke dalam. Dan film pun baru dimulai. Rick berada di rumah Diana. Diana menyambutnya dengan ramah. Diana meminta izin kepada Rick untuk merekam semua pembicaraan mereka. Semua itu ia lakukan karena ia ingin agar mereka saling terbuka. Diana bertanya kepada Rick seputar kehidupannya selama wabah ini melanda. Ternyata dulunya Diana adalah seorang anggota Kongres di wilayah Ohio. Ia lalu membuat sebuah komunitas dengan pengolah tenaga matahari, sumber mata air, dan pengolah limbah yang ramah lingkungan.
Dulunya di dekat daerah itu sedang proses pembangunan pusat perbelanjaan, dan suaminya Diana yang bernama Rick adalah seorang arsitektur. Ia dan anak-anaknya mulai membangun dinding untuk menjaga mereka agar tetap aman. Mula-mula hanya mereka, namun lama-kelamaan banyak orang yang datang dan mereka menjadi sebuah komunitas. Mereka membutuhkan orang-orang yang bisa bertahan hidup di luar sana. Kelompok Rick adalah kelompok pertama yang mereka pertimbangkan untuk diterima di tempat itu. Namun Rick malah mengingatkan kepada Diana akan bahaya yang bisa mengancamnya jika ia menerima orang lain. Orang-orang yang berada di luar berbeda sudut pandang. Mereka ada yang mencari kelemahan orang lain untuk bisa bertahan hidup. Namun Diana berkata bahwa menurut Eren, dia bisa mempercayai Rick dan kelompoknya. Rick lalu bertanya sebenarnya apa yang diinginkan Diana dari kelompoknya itu. Diana ingin agar mereka bersama-sama untuk bertahan hidup. Dia butuh bantuan Rick dan teman-temannya. Diana tahu bahwa Rick sedang bimbang untuk memutuskan. Diana mendesak kepada mereka semua agar Rick ia segera memutuskan apakah mereka akan tinggal atau tidak. Beberapa saat kemudian terlihat teman-teman Rick mengumpulkan senjatanya. Diana berkata jika senjata itu tetap milik mereka dan mereka bisa mengambilnya saat mereka akan keluar dari tempat itu. Senjata itu akan disimpan demi keamanan. Sepertinya Rick sudah memutuskan bahwa mereka akan menetap di sana. Eren lalu menunjukkan rumah yang bisa mereka pilih untuk ditinggali. Beberapa saat kemudian Rick sudah berada di kamar mandi. Dia memandang cermin dan melihat wajahnya tampak terlihat tua. Lalu ia merapikannya. Tiba-tiba terdengar suara orang yang mengetuk pintu. Ternyata yang datang adalah orang yang bekerja di bagian persediaan makanan di sana. Dia disuruh Diana untuk mengantarkan persediaan itu untuk Rick dan keluarganya. Orang itu bernama Jesse. Mereka lalu berkenalan. Dulu dia adalah seorang tukang rias. Jesse menawarkan diri untuk memotong rambut Rick jika dia mau. Singkat cerita, Jesse memotong rambut Rick sambil bercerita tentang keluarganya. Jesse sudah berkeluarga, dia mempunyai 2 orang anak yang bernama Ron dan Sam. Ron seumuran dengan Carl, dia berharap mereka bisa berkenalan. Setelah selesai, Rick melihat dirinya lebih muda 10 tahun dari sebelumnya. Di sisi lain, saat ini Diana sedang mewawancarai Daryl. Saat Diana bertanya apakah Daryl ingin tinggal di tempat itu, Daryl malah berkata menurutnya Judy dan Carl yang lebih memerlukan tempat ini. Di rumah barunya terlihat Rick sedang berkumpul dengan Carl, Carol, dan Daryl. Ia lalu menyuruh Carl untuk berjalan-jalan melihat Alexandria. Ternyata rumah yang ditempati Carol bersebelahan dengan rumah Rick. Rick masih belum bisa menerima Alexandria dengan sepenuhnya. Ia merasa bahwa mereka telah memisahkannya dengan teman-temannya. Mereka juga mengambil senjata. Mereka lalu berencana untuk tinggal dalam satu rumah. Akhirnya mereka pun berkumpul kembali dan tinggal dalam satu rumah. Mison merasa senang melihat wajah Rick yang nampak segar. Mison merasa bahwa di tempat itu mereka punya harapan yang lebih baik. Rick juga berharap demikian. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ternyata Diana. Dia kaget saat melihat wajah Rick dan tambah kaget lagi saat dia melihat semua anggota kelompok Rick berada di tempat itu. Dia merasa kagum pada Rick dan teman-temannya. Walaupun mereka dari latar belakang yang berbeda, namun mereka bisa menjadi satu keluarga. Diana berkata bahwa mereka semua akan mendapatkan pekerjaan di sana. Namun saat ini ia sedang memilihkan pekerjaan yang cocok untuk mereka. Keesokan harinya, Rick mengajak Daryl untuk berjalan-jalan menjelajah tempat itu. Namun Daryl tidak mau. Rick lalu bercerita dulu dia dan Lori sering melintasi lingkungan seperti Alexandria ini. Dan mereka berharap jika suatu saat bisa tinggal di lingkungan itu. Dan akhirnya kini mereka tinggal di sana. Rick lalu pergi meninggalkan Daryl. Ia berjalan-jalan menjelajahi daerah itu. Namun tiba-tiba dia merasa ada yang aneh. Jalan nampak sepi. Ia lalu berlari dan tak sengaja ia menabrak sesuatu. Di sana ia berjumpa dengan Jesse. Ternyata Rick sedang mencari Carl dan Judith.
Jesse sepertinya tahu di mana keberadaan mereka. Carl dan Judith sedang berada di rumah Natalie dan Bob Miller. Mereka adalah keluarga besar. Mereka sangat senang melihat Judith karena sudah lama sekali mereka tidak melihat seorang bayi. Rick berterima kasih kepada Jesse sekaligus meminta maaf karena sepertinya dia telah merusak sesuatu di depan rumah Jesse. Jesse sudah memaafkannya. Ia juga mengundang Carl untuk datang ke rumahnya bertemu dengan anaknya yang bernama Ron. Singkat cerita, Carl main ke rumah Ron. Ron lalu menceritakan tentang kegiatan mereka sehari-hari. Dia juga memperkenalkan Carl kepada teman-temannya. Di sana ada Mickey dan Enid. Ternyata Enid baru 8 bulan berada di tempat itu. Dan sebelumnya dia berada di luar. Sepertinya Enid kurang suka dengan Carl. Dia terlihat jutek. Carl mencoba berbaur dengan mereka. Sepulang dari rumah Ron, Carl beristirahat di kamar. Rick lalu mendatanginya. Carl berkata bahwa dia senang tinggal di Alexandria. Namun orang-orang di sana terlihat lemah. Dia tidak ingin menjadi lemah. Malam harinya, Mason mendekati Rick yang sedang termenung. Ia lalu berkata bahwa Diana belum memberinya pekerjaan, padahal ia menginginkannya. Rick merasa ada kekhawatiran yang mereka rasakan. Itulah mengapa mereka berdua susah untuk tidur. Rick lalu pamit untuk pergi berjalan-jalan. Saat sampai di depan rumah Jesse, tiba-tiba seseorang memanggilnya. Dia tahu bahwa istrinya lah yang memotong rambut Rick. Di sisi lain terlihat Carol sedang diwawancarai oleh Diana. Dia bercerita bahwa dirinya hanyalah seorang ibu rumah tangga yang kerjaannya hanyalah mencuci baju dan berkebun. Karena dia tidak mempunyai keahlian apa-apa, maka pekerjaan yang biasa ditawarkan adalah menjaga anak-anak. Dia juga senang jika harus menjadi sukarelawan. Beberapa saat kemudian, Carol bersiap pergi untuk membuat makan malam bagi para lansia. Dia senang mengikuti kegiatan tersebut. Di sana ia bisa bertemu dengan para tetangga. Saat itu, ia melihat Daryl ada di depan rumah. Carol lalu menyuruh Daryl untuk mandi. Jika ia tidak mau, maka Carol akan menyiramnya saat Daryl sedang tidur. Di tempat lain, kini giliran Glenn untuk wawancara dengan Diana. Glenn berkata bahwa mereka butuh tempat yang aman karena sudah lama mereka berada di luar. Di sisi lain, biarpun berada di tempat yang aman, namun sepertinya naluri sebagai orang yang bertahan hidup tidak hilang. Dia berkeliling memeriksa dinding yang ada di sana. Di saat yang sama, dari dalam rumah, Carl melihat Enid berjalan mengendap-endap dan pergi keluar dengan cara menaiki pagar. Tak jauh dari sana, Glenn, Tara, dan Noah bertemu dengan Eden, anak Diana. Eden datang bersama dengan Nicholas. Ia ingin mengajak mereka untuk pergi melihat keadaan luar. Saat mereka keluar, mereka akan dibekali dengan senjata. Di tempat lain, ini terlihat berjalan masuk ke hutan. Carl diam-diam mengikutinya. Sepertinya ini tahu bahwa ada orang yang mengikutinya dari belakang. Ia pun lari dan Carl kehilangan jejaknya. Saat itu Rick juga berada di luar gerbang. Ia berniat pergi mengambil senjatanya yang sebelumnya ia sembunyikan. Namun ternyata senjata itu telah hilang. Terlihat beberapa zombie mendekatinya. Ia lalu mengeluarkan pisaunya. Tiba-tiba Carl datang. Rick kaget melihatnya karena zombie-zombie itu semakin mendekat. Mereka pun bekerja sama membunuh semuanya. Di tempat lain, Eden membawa Glenn dan teman-temannya pergi mencari persediaan. Selama ini Eden pergi paling jauh 80 km dari tempat tinggal mereka. Ia mengajak Glenn dan teman-temannya karena beberapa bulan yang lalu ia kehilangan beberapa orang saat sedang bertugas. Sebenarnya mereka orang yang baik, namun karena mereka tidak mengikuti sistem yang sudah ditetapkan, maka hal itu terjadi. Ia lalu menegaskan kepada Glenn dan yang lain agar mengikuti apa yang ia katakan. Karena di sana dialah pemimpinnya. Saat itu Eden berhasil menangkap zombie. Ia lalu menggantung zombie itu di sebuah pohon. Itu adalah ritual mereka agar mereka selalu ingat apa yang sedang mereka hadapi. Namun Eden kaget saat sampai di tempatnya dan melihat zombie itu sudah tidak ada di sana.
Nicholas lalu bersiul untuk memancing zombie agar datang ke tempat itu. Glenn memperingatkannya, namun Eden merasa bahwa mereka harus menemukannya, karena zombie itu telah membunuh salah satu kawannya. Tiba-tiba datang satu zombie. Eden mencoba mengikat tangannya. Glenn melihat dengan heran. Tiba-tiba zombie itu berbalik arah hendak menyerang Eden. Eden mendorongnya dan mengenai Tara. Glenn tidak tahan, akhirnya ia pun membunuh zombie tersebut. Eden marah, dia kesal karena Glenn telah membunuh zombie itu. Glenn berkata bahwa zombie tersebut hampir membuat Tara terbunuh. Akhirnya Glenn dan Tara beserta Noah pergi meninggalkan Eden. Mereka kembali pulang ke Alexandria. Eden kembali marah kepada Glenn. Dia ingin agar Glenn mengikuti perintahnya. Mereka pun bertengkar. Hal itu menarik perhatian beberapa orang, hingga akhirnya Diana keluar dan bertanya tentang apa yang telah terjadi. Eden kesal kepada ibunya kenapa dia mengizinkan Glenn dan teman-temannya masuk ke sana. Glenn lalu menjawab semua itu karena dia dan teman-temannya tahu bagaimana cara bertahan hidup di luar. Eden lalu memukul Glenn, namun dengan sigap Glenn menghindar dan membalasnya. Saat Nicholas hendak membantunya, Daryl segera mengamankannya. Rick datang dan menghentikan semuanya. Diana lalu mengumumkan bahwa Rick dan teman-temannya saat ini sudah menjadi bagian dari komunitas mereka. Mereka setara dengan orang-orang yang sudah lama tinggal di tempat itu. Diana lalu menyuruh semuanya mengumpulkan senjata. Setelah itu, Eden dan Nicholas disuruh untuk menghadapnya. Setelah semuanya bubar, Diana berkata kepada Rick agar Rick menjadi polisi di sana, karena sebelumnya dia juga seorang polisi. Begitu juga dengan Mason, dia akan menjadi polisi wanita di tempat tersebut. Mendengar Rick dan Mason menerima pekerjaan itu, Daryl lalu pergi dari sana. Tak lupa, Diana berterima kasih kepada Glenn karena sudah memberikan pelajaran kepada Eden. Ternyata di sana ada Enid yang baru saja kembali dari luar. Enid melihat Carl, merasa diperhatikan Carl lalu menoleh dan berkata, "Bukankah kau tidak menyukaiku?" Enid pun berlalu. Beberapa saat kemudian, Rick sudah terlihat rapi dengan seragam barunya. Ia lalu menemui Daryl dan Carol. Rick berkata bahwa mereka sudah tidak perlu lagi tinggal bersama. Mereka bisa tinggal di rumah masing-masing, menyesuaikan dengan tempat mereka tinggal sekarang. Namun Carol khawatir, jika mereka terlalu nyaman, hal itu akan menurunkan penjagaan. Dan lama-kelamaan tempat itu akan membuat mereka lemah. Carl juga mengatakan hal itu. Namun Rick berharap agar hal itu tidak akan terjadi. Mereka akan tetap bertahan hidup, dan jika warga di sana tidak bisa bertahan hidup, maka mereka akan menguasai tempat itu. Dan film pun bersambung.